Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Budia pada mata pelajaran Quran dan Hadis di kelas 4. Hari ini kita akan membahas tentang hukum bacaan idhar dan ikhfa. Jadi kurdis hari ini kita akan membahas tentang ilmu tajwid atau ilmu tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang pertama yang akan kita bahas adalah bacaan idhar. Silahkan disimak baik-baik. Dalam ilmu tajwid terdapat hukum bacaan yang disebut dengan nun sukun dan tanwin. Ada 4 hukum nun sukun dan tanwin, yaitu idhar, ikhfa, idgham, dan iklab. Dan pada bab ini kita akan membahas idhar dan ikhfa dulu. Yang pertama, pengertian idhar. Idhar termasuk salah satu bacaan hukum nun sukun dalam ilmu tajwid. Yang dimaksud dengan idhar berasal dari kata bahasa Arab dohara yadhuru dohrun yang artinya jelas. Sedangkan secara ilmu tajwid atau ilmu cara membaca Al-Quran, idhar adalah suatu hukum bacaan yang apabila ada nun sukun atau tanwin baik an, kasrah tanwin, dhammah tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqi, maka lafaz tersebut harus dibaca jelas nun sukun atau tanwinnya. Silakan dibalik bukunya. Apa yang dimaksud dengan huruf halqi? Huruf halqi itu adalah huruf yang berasal dari tenggorokan, yaitu huruf ha, hamzah, ain, ha, dan kha. Keenam huruf tersebut termasuk huruf idhar. Dan bagaimana cara membaca huruf idhar? Yang pertama, nun sukun atau tanwin dibaca jelas tanpa dengung. Dalam membaca idhar tidak boleh berhenti atau seperti diwakafkan. Dan dalam melafadzkan nun sukun atau tanwin harus satu ketukan agar tidak muncul bacaan menggunah. Kita masuk dalam contoh agar kalian lebih memahami tentang idhar. Kita langsung masuk dalam contoh. Contoh bacaan idhar. Kita preview dulu tadi huruf-huruf idhar ada hamzah. Kalau huruf alif dan di atasnya ada seperti ini, itu namanya bukan alif tapi hamzah. Tapi kalau tidak ada kepalanya itu baru namanya alif, karena alif tidak akan pernah menerima harokat, sedangkan yang menerima harokat itu adalah hamzah. Baik, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Idhar apabila ada nun sukun setelahnya ada huruf hamzah, nun sukun setelah hadarnya ha, nun sukun kha, ini apa? Fathah, tanwin, setelahnya ada alif, ada ain. Alifnya kita anggap tidak ada dan ditemu dengan alif atau ain. Fathah tanwin bertemu dengan ghain dan dhammah tanwin bertemu dengan ha. Maka hukum bacaan ini adalah namanya idhar halqi atau jelas dalam tenggorokan. Tanwinnya di sini apakah harus hanya fathah tanwin saja? Tidak. Bisa fathah tanwin, bisa kasroh tanwin, bisa dhammah tanwin. Kemudian yang kedua adalah ikhfa. Ikhfa secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab yaitu khofiyah yang artinya samar-samar. Dan dalam ilmu tajwid, ikhfa adalah salah satu hukum bacaan yang apabila ada nun sukun atau tanwin an, in, un bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah atau hurufnya ikhfa. Ada 15. Ta, sa, ja, da, za, za, sa, sha, so, do, to, zo, fa, ko, ka. Budia ulangi. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, kof, kaf. Ada 15 huruf ikhfa. Cara membacanya harus dengan samar-samar. Suara nun sukun atau tanwin disamarkan. Samar artinya antara jelas dan mendengung, disertai dengung dan ditekan selama 2 harokat. Contohnya kita masuk dalam contoh. Ada tanwin, di sini kasroh tanwin bertemu dengan ta. Yauma idin tuhaddisu. Yauma idin ditekan 2 harokat disertai dengung. Yauma idin tuhaddisu. Dibalik. Man takulat min ju'
inda rabbihim naron dat. Seperti itu cara membacanya, samar-samar antara mendengung dan ditekan 2 harokat. Baik, sekarang kita masuk dalam tugasnya. Silahkan dicari contoh hukum bacaan idhar dan juga ikhfa pada surat An-Naba. Boleh ulangi, silahkan dicari hukum-hukum bacaan idhar dan ikhfa dalam surat An-Naba. Nanti cara mengerjakannya seperti di kotak seperti ini. Huruf idharnya dia ketemu apa? Nun sukun bertemu dengan huruf idhar apa? Kemudian lafadznya apa? Untuk cara membacanya tidak usah. Jadi cukup huruf idhar apa bertemu dengan nun sukun atau tanwin, kemudian bacaannya seperti apa. Jadi jika untuk materinya masih kurang paham, silahkan ditanyakan ke Budia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.